Jelang Lebaran, sejumlah toko di Kelurahan Gajahan, Pasar Kliwon, Solo ini dimintai pungutan liar berkedok zakat. Pungutan berasal dari orang berseragam linmas dengan membawa surat edaran bertanda tangan Lurah Gajahan. Nah, pasca kejadian itu, Lurah Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, dicopot dari jabatannya. Pungutan uang ke toko-toko di wilayah Gajahan ini dibenarkan salah satu karyawan toko kelontong di wilayah setempat. Tarikan dengan kedok zakat tersebut baru tahun ini terjadi. Pungutan dengan berbekal surat edaran bertanda tangan Lurah Gajahan itu dilakukan sejumlah orang menggunakan seragam linmas. Kemarin ditariin, Mas. Pakai seragam itu suruh nulis tak. Yang keliling itu siapa, Ibu? Limas 2. Tapi namanya aku enggak. Oh, iya. Bu, itu dibilangnya gimana, sukarela atau gimana, Bu? Sukarela. Usai mendapat keluhan warga, Camat Pasar Kliwon langsung memanggil dan meminta klarifikasi dari Linmas serta Lurah Gajahan. Berbekal surat edaran itu, mereka telah mengumpulkan dana sebesar 11,5 juta rupiah. Dana itu nantinya akan dikembalikan kepada warga yang telah didatangi anggota Linmas Kelurahan Gajahan. Intinya mereka akan mengulangi lagi perbuatan yang telah mereka lakukan selama ini. Beberapa hari ini mereka lakukan dan akan mengembalikan kepada mereka kembali. Pasca insiden dugaan pungutan liar, Lurah Gajahan dicopot serta dibebas tugaskan dari jabatannya mulai Senin besok. Pembebasan tugas Lurah Gajahan disampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming pada Minggu pagi. Bukan membenarkan yang sudah biasa. Itu harus digarisbawahi, bukan masalah tradisi atau apa. Itu ada aturannya. Jadi yang namanya, dengan semua udah lihat suratnya, tertulis jelas. Sodakoh, zakat fitrah, itu salah. Kasus dugaan pungli dilakukan Lurah Gajahan dan anggota Linmas telah diproses inspektorat dan dinas terkait di pemerintahan Kota Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, ini satu hal yang dilakukan untuk mendapatkan uang, namun dengan cara memaksa orang lain, walaupun dengan tanda kutip begitu dikatakan bahwa ini pungutan tidak dipaksakan begitu, tetapi kan pedagang di sekitar situ akhirnya membayar karena di situ ada tulisan untuk zakat, Ustaz. Ini bagaimana Ustaz melihatnya? Ya, ini kesalahannya berlapis-lapis ya. Pertama, Linmas memungut zakat itu dasarnya apa? Ya. Zakat itu kan biasa dipungut oleh lembaga amil zakat atau badan amil zakat nasional yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten dan juga ada di tingkat nasional ya. Itu dari segi pungutan zakat. Kemudian yang kedua, penyalurannya itu kemana? Yang namanya zakat itu kan jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Jadi kepada fakir miskin. Nah, ini akan disalurkan kemana kan tidak jelas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalaupun betul dia memungut zakat ya, lalu kemudian ada yang dalam tanda kutip diselewengkan lah untuk mereka begitu misalnya. Ini yang disebut dengan ghulul dalam Al-Quran itu ya. Ghulul itu adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya dari sesuatu yang dipercayakan kepada dia. Jadi kalau dulu masa Rasulullah itu ada orang yang diberi amanah untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Lalu kemudian diambil diam-diam. Ya kalau sekarang mungkin korupsi ya. Nah, itu disebut ghulul. Itu tidak boleh, haram hukumnya itu. Kemudian Nabi juga pernah memarahi. Kalaupun betul itu memungut zakat ya. Lalu kemudian ada yang diambil untuknya. Itu Nabi pernah memarahi petugas zakat yang dia setorkan pungutan zakat itu kepada Rasulullah, lalu ada dia sisakan. Kata Rasul, itu apa? Ini hadiah yang saya terima dari masyarakat katanya. Nabi marah. Apakah kalau Anda tidak ditugaskan sebagai orang yang memungut zakat, tinggal di rumah Anda, apakah akan dapat itu? Ini kan melekat dengan jabatan dia sebagai pemungut zakat ya. Itu saja tidak boleh. Dia tidak menyelewengkan uang zakatnya. Tapi dia mendapat hadiah karena profesinya itu, tugasnya itu. Itu saja tidak boleh. Itu tidak boleh juga. Ya, jadi ini berlapis saya kira ini kesalahannya ya. Baik secara aturan perundang-undangan yang berlaku di sini maupun secara hukum agama. Karena penyalurannya tidak jelas itu. Apalagi kalau untuk THR para petugas, itu
sudah menyimpang itu ya. Karena mereka sudah punya jatah masing-masing, tentu saja untuk THR kan sudah dibayar oleh negara. Betul, begitu. oleh negara. Nah, Ustaz, apa hukumannya? Apa bentuk hukuman bagi orang yang tidak amanah dalam menyampaikan dana dari masyarakat ataupun tidak amanah dalam mengemban sebuah jabatan? Ya, pasti ada sanksi duniawi dan juga ada sanksi ukhrawi ya di akhirat kelak itu. Sanksi duniawi tentu berpulang kepada penguasa atau pemerintah yang ada. Tadi saya kira sudah tepat itu. Kalau Pak Wali Kota itu langsung mengambil sikap tegas, mencopot pejabat yang bersangkutan. Itu hukuman yang bersifat duniawi. Di akhirat kelak pun begitu, tergantung tadi itu. Kalau dia itu pungli, apalagi berkedok zakat yang disalahgunakan, nah itu tidak menyalurkan atau tidak menyampaikan amanah yang diberikan orang yang mestinya hak fakir miskin tapi diambil oleh dia. Dan kalau itu sifatnya ghulul seperti saya katakan tadi itu, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia nanti akan datang di hari kiamat dikalungkan dengan harta yang dia kumpulkan itu secara tidak benar. Ya. Nah, Ustaz, sebenarnya ini mungkin juga informasi kepada seluruh pemirsa. Sebenarnya apa perbedaan dari sedekah, kemudian zakat fitrah dan juga zakat mal? Kalau dalam bahasa Al-Quran, zakat dengan sedekah itu sama. Jadi harta yang wajib dikeluarkan bila telah mencapai nisab tertentu pada waktu tertentu. Innamas shadaqatu lil fuqara, itu mustahik zakat, itu diungkapkan dengan kata sedekah. Jadi sedekah dengan zakat itu dalam bahasa Al-Quran sama untuk harta yang wajib dikeluarkan. Nah, namun kita di Indonesia membedakan ya. Sedekah itu kalau yang sukarela, begitu juga infak ya. Yang wajib itu zakat. Ada zakat fitr, ada zakat mal. Zakat fitr itu adalah yang kita keluarkan di bulan Ramadan, yang fungsinya adalah dua. Yang pertama adalah tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath, untuk membersihkan dan mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan yang tidak senonoh ya selama berpuasa itu, yang tercela. Nah, itu bisa dibersihkan dengan zakat fitrah itu. Kemudian yang kedua adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan fakir miskin supaya mereka nanti bisa merasakan kegembiraan saat hari raya. Itu dua fungsi zakat fitrah. Nah, sementara zakat mal kita tahu itu diambil dari beberapa jenis. Ya, diantaranya emas, termasuk uang atau harta, lalu kemudian hasil sewaan, kemudian hasil pertanian dan seterusnya ya, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum fikih itu. Ustaz, boleh nggak kalau kita punya asisten rumah tangga nih di rumah, kemudian kita membayarkan, walaupun kita tidak ada hubungan misalnya keluarga begitu ya Ustaz, karena ini asisten rumah tangga, kita membayarkan asisten rumah tangga kita untuk zakat fitrahnya ke masjid atau orang-orang yang berhak mendapatkan. Ya, memang zakat fitrah itu sebenarnya bersifat individu ya, bersifat wajib aini. Dia ada di masing-masing setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, anak-anak atau dewasa, bahkan hamba saya atau yang merdeka, itu semuanya punya kewajiban. Termasuk yang miskin juga, selama dia punya kelebihan harta berupa bahan makanan pokok dari yang biasa dia konsumsi sehari-hari. Jadi di sini itu berlaku juga untuk yang miskin. Jadi zakat fitrah itu tidak hanya bagi yang kaya, yang miskin pun selama dia punya kecukupan, sisa dari makanan yang bisa dikeluarkan untuk zakat fitrah, dia berkewajiban. Nah, kita bisa saja membayarkan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini saya kira bagus sekali ya, karena bagaimanapun juga, walaupun mereka mampu, tetapi kan sebenarnya juga pas-pasan ya. Jadi saya kira tidak apa-apa kita membayarkan untuk mereka dan juga anak keluarga kita. Itu boleh. Baik Ustaz.